Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Fitri. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaian. Sebelumnya kemarin saya sudah memberikan rangkuman kepada kalian mengenai konflik sampai dengan upaya penyelesaian. Oke, saya akan mengulas sedikit dulu ya sebelum kalian nanti mengerjakan kuis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Lalu ada peta konsepnya, peta konsep konflik sosial. Kata kuncinya di sini ada diferensiasi, stratifikasi, primordialisme, etnosentrisme, sampai dengan nanti ada upaya-upaya penyelesaiannya, konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Oke, saya lanjutkan. Ini kita membahas mengenai pengaruh stratifikasi dan diferensiasi. Ada tidak pengaruh stratifikasi dan diferensiasi dalam konflik sosial? Kalau ada, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, ini saya bagi menjadi dua, primordialisme dan etnosentrisme, di mana primordialisme ini adalah paham yang menganggap kelompoknya lah yang paling unggul, sedangkan kalau etnosentrisme paham yang mengunggulkan kebudayaannya sendiri. Kedua-duanya sama-sama meremehkan kebudayaan atau kelompok lain, sehingga kelompoknya lah yang paling menonjol, seperti itu. Oke, ini pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ada politik aliran sekterian, di mana keadaan di sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa, baik itu formal maupun informal. Nah, hakikat konflik sosial atau pengertian dari konflik itu sendiri sudah dijelaskan kemarin di dalam rangkuman, dan juga berbagai macam tokoh yang sudah mengomentari mengenai konflik ini. Lalu ada sebab-sebab terjadinya konflik sosial, ada perbedaan kebudayaan, individu, ideologi, kepentingan, perubahan sosial yang cepat, sampai dengan perubahan-perubahan nilai-nilai sosial. Nah, ini ada berbagai macam konflik, pengertian konflik sekaligus bentuk-bentuk konflik dari berbagai macam para ahli seperti Lewis Althusser, Dahendorf, sampai dengan nanti Surjono Sukanto. Nah, kalau bentuk-bentuk konflik sosial menurut Surjono Sukanto ini disingkat Iin Kepo In Rara. Apa itu Iin Kepo In Rara? Nah, Iin Kepo In Rara adalah konflik antar pribadi atau individu, konflik yang bersifat internasional, berarti sudah mengglobal, mendunia, lalu konflik antar kelas sosial, konflik politik, konflik antar ras. Yang paling sering kita atau kita sebagai manusia biasa ini yang paling sering dialami konfliknya itu adalah konflik individu. Di dalam satu kelas saja sudah pasti banyak sekali yang melakukan konflik individu. Kalau di Indonesia juga ada konflik politik dan konflik ras ya. Oke, hakikat dari konflik sosial dari bentuk-bentuk psikologi sosial juga ada, dari orang tua, dari anak-anak itu sendiri, sampai dengan konflik agama. Nah, ini bentuk-bentuk konflik. Nanti ada bentuk konflik melalui vertikal dan horizontal. Ada interindividu, ada antar individu, ada antar kelompok. Nah, dampak konflik. Ternyata dampak konflik itu ada yang positif loh. Apa sih dampak konflik yang positif? Ternyata dampak konflik yang positif adalah mengurangi ketegangan antar individu ataupun kelompok. Dan yang paling penting, kalau konfliknya berupa konflik kelompok, itu mempererat kesatuan dan persatuan kelompok itu. Terus dampak negatifnya juga pasti sangat banyak sekali. Ada perubahan kepribadian individu, ada retaknya persatuan antar kelompok ataupun di dalam kelompok kalau konfliknya konflik individu. Terus ada hancurnya harta benda sampai dominasi bahkan takluknya salah satu pihak. Nah, nanti kalau ada salah satu pihak yang lemah itu bisa bersifat kekerasan juga ya. Ini manfaat konflik.
ternyata konflik itu dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau konfliknya antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maka akan mempererat persatuan dan kesatuan kelompok tersebut, atau primordialismenya itu lebih menonjol. Terus ternyata konflik ini bisa merupakan fungsi sebagai alat perubahan sosial. Kita ambil contoh konflik tahun 98, nggak usah jauh-jauh ya. Konflik tahun 98 ternyata memberikan perubahan sosial yang cukup besar. Apa saja? Ternyata dari konflik 98 saat ini yang kita rasakan adalah kebebasan individu dalam berpendapat. Lalu hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi. Seterusnya adalah kebebasan pers, yang tadinya di zaman sebelum reformasi 98 pers itu dibatasi, kebebasan individu juga dibatasi. Ternyata perubahan sosial itu memang dirasakan dari konflik yang sudah pernah dialami. Dan banyak ya negara-negara di luar sana yang juga sudah melakukan perubahan melalui konflik, seperti revolusi, reformasi, terus ada restorasi. Nah, kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan ini didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Kalau kita membahas mengenai kekerasan, ada 2 orang atau lebih yang melakukan bentuk konflik, tetapi bisa berupa fisik. Nah, kata kuncinya ada cedera, mati, kerusakan fisik atau barang. Di sini jangan sampai ada yang melakukan kekerasan ya, karena ada pasalnya kalau kekerasan ini. Nah, tadi saya bilang mengenai pasal. Ternyata perbedaan konflik dan kekerasan, kalau berdasarkan hukumnya, kekerasan ini sangat diatur dalam hukum atau undang-undang yang berlaku. Ada pasalnya, ada hukumannya, yang pasti rata-rata kekerasan ini hukumannya berupa penjara. Sedangkan kalau konflik ini masih bisa diredam melalui mediasi atau negosiasi. Terus, kalau konflik ternyata permasalahannya berlangsung sangat lama atau panjang, relatif panjang umurnya. Sedangkan kalau kekerasan ini relatif singkat. Kenapa? Kenapa relatif singkat? Karena kekerasan ini pasti nanti akan ada sesuatu yang lemah, ada pihak yang lemah di sini, ada yang kalah. Sedangkan kalau konflik ini masih terus terjadi di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Tapi konflik ini bisa memotivasi kita untuk meraih prestasi, sedangkan kalau kekerasan terjadi kesalahpahaman secara terus-menerus. Oke, hakikat kekerasan, persamaan konflik dan kekerasan itu apa? Yang pertama adalah kedua-duanya merupakan bentuk suatu proses sosial dalam bentuk disosiatif. Terus yang kedua, kedua-duanya terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik, atau korban nyawa. Walaupun konflik itu pertentangan antara individu ataupun kelompok, ternyata juga ada yang memakan korban. Contohnya kayak 98 itu sudah ada yang meninggal 4 orang. Terus konflik-konflik lainnya pasti itu memakan korban. Dan seperti konflik sampit juga ya. Nah, ini ada teori tentang kekerasan. Ada teori faktor individual, perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Terus teori faktor kelompok, individu yang mempengaruhi kelompok. Jadi bertolak belakang ya dengan teori individual. Terus teori dinamika kelompok, karena kekerasan timbul karena adanya deprivasi relitatif atau kehilangan rasa memiliki di dalam suatu kelompok. Ternyata kalau kita bersifat atau bersikap apatis juga bisa menimbulkan konflik ataupun kekerasan ya. Oke, kita lanjut ke penyelesaian konflik dan kekerasan. Ternyata sama nih penyelesaiannya. Ya, ini ada konsiliasi. Pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik.
Lalu ada mediasi, ada arbitrasi, dan ada segrasi. Segrasi ini menghindar ya. Jadi alangkah lebih baiknya konflik dan kekerasan ini kita selesaikan dengan cara menghindar. Atau ya sudahlah, kalau kita kalah, akui saja kalah. Daripada nanti terjadi kekerasan seperti itu. Nah, penyelesaian konflik dan kekerasan juga ada melalui adjudikasi, stalemate, coercion, dan gencatan senjata atau penundaan peperangan sementara waktu. Terus manajemen konflik dan kekerasan ada kooperatif, ada asertif, dan ada apatis. Jadi lebih baik apatis saja. Kalau memang tidak mau memperpanjang konflik, ya udah cuek aja. Kalau misalnya kalah, nggak apa-apa kalah. Yang penting tidak terjadi kekerasan antara individu ataupun dengan kelompok. Oke, sekian presentasi dari Bu Fitri. Nanti kalian akan menjawab kuis yang ada di Quizizz Google Classroom yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.